Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita limpahkan ke hamba pilihan Allah sebagai uswatun hasanah putra Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok homeschooling Insyaallah kami meneliti di Yayasan Permata Hati Sukabumi yang beranggotakan Fitri Sulastri, saya sendiri, dan Indra Maulana. Latar belakang pada permasalahan kali ini, banyak para orang tua kecewa atau kurang puas akan pelaksanaannya pendidikan formal yang terjadi pada masa sekarang ini. Pendidikan formal yang kaku, seragam, dan tidak teratur, tidak memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh hal-hal yang disukainya. Yang kedua, proses pendidikan tidak hanya didapat di bangku sekolah atau kita disebut dengan sekolah formal saja, akan tetapi pada alternatif lain sebagai jalur pendidikan yang lebih baik dan menarik untuk dilalui oleh seseorang anak demi mencapai pendidikan. Rumusan masalah pada kesempatan kali ini, yang pertama, apakah definisi dari homeschooling? Kemudian apa profil misi dan misi homeschooling Permata Hati? Kemudian apa konsep pembelajaran baik kurikulum, metode, evaluasi yang diunggahkan di homeschooling Permata Hati? Apa saja kekhasan dan keistimewaan homeschooling? Yang terakhir, apa saja kelebihan dan kekurangan homeschooling? Tujuan penelitian ini yang pertama mengetahui definisi homeschooling, kemudian mengetahui profil visi dan misi homeschooling Permata Hati, mengetahui konsep pembelajaran, mengetahui kekhasan dan keistimewaan, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan landasan teori. Yang pertama adalah hakikat homeschooling. Homeschooling ini merupakan alternatif pendidikan yang fleksibel, tidak kaku dalam proses pembelajarannya. Proses pembelajaran homeschooling ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan anak, sehingga akan muncul perasaan senang, nyaman dalam belajar. Dengan demikian, anak juga dijadikan sebagai subjek dalam pembelajaran, dan tidak lupa bahwa dalam homeschooling orang tua berperan sebagai penanggung jawab utama. Kemudian di dalam hakikat homeschooling itu ada sejarah homeschooling. Sejarah homeschooling muncul sudah lama, sejak tahun 1960 di Amerika Serikat oleh John Caldwell Hall. Dasar pemikiran Hall mengandung misi pembebasan cara berpikir instruktif seperti yang dikembangkan melalui sekolah. Homeschooling di Indonesia mulai marak terjadi pada tahun 2005. Kehadirannya lebih dilatar belakangi sebagai upaya mengantisipasi keberadaan pendidikan formal yang tidak merata di tiap-tiap daerah. Kemudian, menurut Edi, ada konsep homeschooling. Yang pertama, homeschooling lebih fokus ke 4 hal pokok. Activity dengan memberikan stimulasi kepada anak, kemudian mencari media pembelajaran melalui aktivitas, melakukan observasi hasil pencapaian masing-masing anak, dan terakhir mengambil jalur evaluasi formal melalui sistem pusat kegiatan belajar. Kemudian model pembelajarannya. Yang pertama, school at home. Yang kedua, unit studies. Yang ketiga, the classical. Kemudian yang keempat, the elective. Kemudian manfaat dari homeschooling itu sendiri, yang pertama, anak-anak menjadi subjek belajar. Kemudian objek yang dipelajari sangat luas dan nyata. Ajang menanamkan cinta belajar, memberikan kemudahan belajar. Yang terakhir, mendukung belajar secara kontekstual. Cara-cara untuk melakukannya, yang pertama, gunakan waktu sebanyak mungkin untuk mengamati anak saat bekerja dan bermain. Beri anak kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan kegiatan yang ingin dilakukan.
cara jalan untuk melibatkan keluarga besar atau teman dekat dalam kegiatan belajar di rumah. Kemudian perhatikan atau ciptakan kesempatan bagi anak dan anak Anda untuk merapikan nilai-nilai keluarga. Jika Anda mengeluarkan anak di sekolah, Anda harus peka terhadap kebutuhan ketika melakukannya. Kemudian jenis-jenis kegiatan homeschooling itu sendiri. Yang pertama, homeschooling tunggal, artinya sendiri-sendiri. Kemudian homeschooling majemuk dan komunitas homeschooling. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya oleh teman saya sendiri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sulastri akan mencoba meneruskan paparan dari hasil mini riset kelompok kami, yaitu mengenai homeschooling dan lokasi yang kami teliti yaitu di Yayasan Permata Hati Sukabumi Homeschooling. Adapun di sini saya akan menjelaskan bagian dari bab 3, yaitu mengenai metode penelitian. Penelitian yang kami lakukan di sini itu yang pertama melalui pendekatan kualitatif. Nah, yang selanjutnya ini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama kami menggunakan observasi. Nah, menurut Nana Saudi, observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Pada observasi kali ini kami mengamati pembelajaran dari salah satu guru dan juga siswa dalam sebuah pembelajaran homeschooling tentunya. Nah, selanjutnya ada wawancara atau interview. Nah, menurut Nana Saudi, pengertiannya wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan. Tentunya lisan ini secara tatap muka, secara individu maupun berkelompok. Adapun orang-orang yang kami wawancara dalam mini research kami itu, yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua guru dari homeschooling tersebut, yang terakhir itu ada siswa. Nah, selanjutnya itu ada studi dokumenter. Menurut Nana Saudi, teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar maupun elektronik. Adapun dokumentasi yang kami dapatkan untuk melengkapi data kami itu didapatkan dari link yang diberikan oleh pihak Yayasan Permata Hati Homeschooling. Nah, itu link itu dapat diakses oleh kami dan berisi data-data mengenai homeschooling itu. Mungkin itu dari bab 3. Dan selanjutnya saya akan beralih ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Adapun hasil yang didapat dari mini riset ini, yang pertama itu mengenai profil homeschooling Permata Hati. Homeschooling Permata Hati yang beralamat di Jalan Brawijaya, Gang 3, nomor 16, Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Nah, homeschooling Permata Hati merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Indonesia Satu Hati yang berorientasi kepada pembentukan karakter serta minat bakat dengan menggunakan konsep pendidikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini pendidikannya lebih menekankan pada pembentukan karakter, pembinaan kemandirian dan kemampuan minat serta bakat. Jadi lebih diintenskan pada potensi keberbakatan anak tersebut. Yang kedua, penggalian kreativitas dan talenta. Ini masih ada sangkut pautnya dengan poin yang pertama. Yang ketiga, materi, evaluasi, bimbingan, dan pembinaan sudah menggunakan sistem aplikasi berbasis cloud yang mudah digunakan baik oleh orang tua maupun anak. Nah, yang terakhir, melibatkan peran orang tua dalam mendidik, mengawasi, mengajari, membimbing, serta menjadi tauladan yang baik untuk anak-anaknya agar kelak bisa menjadi insan rahmatan lil alamin. Tentunya homeschooling ini melibatkan orang tua ya, karena pembelajarannya saja itu di rumah sendiri. Jadi mau tidak mau orang tua juga harus ikut serta dalam pembelajaran. Setidaknya ikut mengawasi lah dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, yang selanjutnya yang kami dapatkan itu visi dan misi. Visi dari homeschooling Yayasan Permata Hati mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dengan dasar iman dan takwa dan siap menghadapi tantangan dunia usaha dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta membentuk generasi masa depan yang berkualitas, cerdas, kreatif, inovatif, sejahtera, dan berakhlak mulia.
Adapun misinya, satu, mengembangkan kegiatan pendidikan, pembentukan karakter, serta penggalian potensi minat bakat anak. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi tantangan dunia usaha di masa datang. Yang ketiga, membudayakan penggunaan bahasa asing. Dan yang terakhir, menyelenggarakan konsep pendidikan yang menyenangkan dan ramah anak berbasis IT. Nah, yang selanjutnya ini ada konsep pembelajaran homeschooling Permata Hati. Yang pertama ada kurikulum. Apa sih kurikulum yang diterapkan di homeschooling Permata Hati ini? Adalah kurikulum based learning, di mana kurikulum tersebut diadopsi dari kurikulum nasional K13 yang kemudian dikembangkan untuk disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak. Yang kedua, selanjutnya model dan metode pembelajaran yang digunakan di homeschooling Permata Hati adalah model diskusi dan ceramah dengan model pembelajaran problem based learning, pendekatan saintifik atau scientific approach. Jadi walaupun hanya ada satu orang guru dan satu orang siswa, tapi tetap ada diskusi di dalamnya dengan pendekatan saintifik tentunya untuk membangun daya berpikir kritis anak itu sendiri. Nah, selanjutnya ada sistem evaluasi pembelajaran. Diambil dari penilaian ulangan harian, ulangan tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, serta pretest dan posttest lainnya yang diadakan oleh guru mata pelajaran. Ciri khas dari homeschooling Permata Hati yakni diantaranya yang pertama, tidak ada paksaan, bentakan, kekerasan pada sistem pendidikan yang diterapkan. Yang kedua, rumah adalah tempat pendidikan utama dan orang tua merupakan guru abadi buat anak-anaknya. Sekolah hanya sebagai fasilitator dan pembantu pada orang tua mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, bahasa Inggris dan bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar di samping bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, hafalan Al-Quran menjadi rutinitas keseharian mahasiswa yang beragama Islam. Yang terakhir, tidak meninggalkan ibadah wajib dan bahkan mengerjakan amalan sunnah dalam kesehariannya. Nah, jadi guru homeschooling ini menerapkan salah satunya itu disiplin sholat duha sebelum pembelajaran. Adapun kelebihan homeschooling, yang pertama, satu murid dan satu guru bisa memberikan perhatian ekstra pada muridnya sehingga lebih mudah untuk mengetahui apakah murid sudah paham atau belum. Yang kedua, jadwal yang fleksibel. Homeschooling sangat tepat untuk mereka yang memiliki kegiatan yang cukup sibuk. Yang ketiga, lingkungannya aman. Tentunya lingkungan aman karena masih di dalam rumah sendiri ya. Yang selanjutnya itu ada anak bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, itu ada kelebihan-kelebihan dari homeschooling yang tidak bisa ditemukan di sekolah formal biasa karena memang menyesuaikan kondisi dan situasi anak tersebut, sedangkan sekolah formal itu terkait dengan aturan-aturan yang memang harus dipatuhi oleh murid dan guru. Adapun kekurangannya, yang pertama, suasana yang membosankan karena masih di dalam rumah, jadi tidak ada lingkungan pembelajaran di sekolah bersama teman-teman yang lain. Yang selanjutnya ada kurang sosialisasi. Yang ketiga, beberapa anak bisa memiliki ego yang lebih besar dari kebanyakan teman seusianya karena biasanya anak dengan sekolah homeschooling ini dia lebih manja dan ingin apa-apa yang dia inginkan itu dituruti oleh orang tua dan gurunya. Nah, yang selanjutnya perlu usaha ekstra dari orang tua. Yang selanjutnya, anak memiliki lingkup pergaulan yang terbatas karena memang tidak ada siswa lain di homeschooling ini, hanya ada dirinya sendiri dan interaksinya hanya dengan guru. Selanjutnya, memfokuskan interaksi anak dengan pengajar dan orang tua. Bisa disampaikan. Yang selanjutnya, anak tidak mendapat fasilitas sekolah pada umumnya. Yang terakhir, belum ada standarisasi kurikulum seperti sekolah formal. Baik, mungkin sekian pembahasan atau paparan hasil mini research yang kami lakukan di homeschooling Permata Hati Sukabumi. Apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok homeschooling, saya Fitaufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.